Mau tahu zuriatnya Nabi, Sayyidina Al-Husain, istrinya berapa tahu gak? 80 di satu riwayat. Itu bukan pembenaran, Tat. Besok antum 80, aneh yang disalahin, Tat. Sayyidina Al-Husain, 80 istrinya. Beliau ternyata Al-Qutub, Al-Ghaus di zamannya, wali paling mabuk di zamannya. Dan itu bisa dibunuh. Jadi di zaman itu berkata Ibnu Abbas, seandainya aku buka satu ayat saja rahasianya, kalian akan bunuh aku. Laqataltumuni. Tapi zaman ini makrifat setan sudah dibuka. Masa kita nggak buka makrifat ilahiyah? Kalau nggak kalah kita, Mbak. Jadi jangan kolot lagi. Berani buka-buka asror di YouTube lah, kan YouTube buka-buka sendiri, kan bukan saya yang buka. Daripada torikohnya torikoh syaitannya, ini kita buka juga yang torikoh ilahiyahnya, torikoh Nabi Muhammad SAW. Metodologi kewahyuan, kok wahyu bisa terjadi? Apa beda ummi versi ahli riwayat dan ummi versi ahli hakikat? Itu tadi tuh versi ahli hakikat tuh. Di kolbu Nabi ada semua kitab. Maka wali-wali Allah yang asli itu pura-pura bego aja padahal kita. Aslinya dia alim. Dia tinggal minta kepada Allah, nyambatnya di alam sana bukan di alam sini. Kan kita punya ilmu nyambat. Tapi yang nyambatnya ilmu monyet. Begini sih. Kalau mau nyambat ilmu jangan yang rendahan. Itu namanya ulaika kal an'am. Kalau mau nyambat ilmu-ilmu langit. Ya. Jadi yang dulu-dulu pernah belajar silat-silat, nyambat ini, nyambat itu, udahlah, antum cukup belajar zikir aja mah, pakai Haji Maman. Itu ntar nyambat asror, pakai la ilaha illallah, nggak disadari dapet. Asror itu kan nggak perlu antum jadi aneh-aneh. Justru semakin masuk kalimat itu semakin normal kita hidup, semakin jadi manusia yang utuh, kecerdasannya utuh, pikirannya fokus. Kalau dia kerja, kerjanya lebih fokus. Kalau dia berjuang, berjuangnya lebih tulus. Kalau dia guru, gurunya lebih ikhlas. Kalau dia suami istri, akan lebih penyayang kepada pasangannya. Ya, maka wajib belajar zikir khafi biar lembut, ya, biar lembut. Kalau antum ini masih suka kasar sama pasangan, berarti kurang zikir lembutnya. Tutup dengan sholawat biar kelembutan Rasulullah muncul di dalam diri. Jangan zikir doang. Nah, ini kenapa nih banyak yang mengeluhkan. Suami saya, istri saya habis zikir kok kaku. Karena dia zikir tapi zikirnya tidak dipati dengan sholawat. Tahu pati? Tidak ditutup dengan sholawat. Sholawat itulah yang melembutkan segala-galanya. Kenapa iblis segaring itu ngomong? Kenapa iblis sekeras dan sekasar itu dan pendendam? Karena dia tidak bersholawat kepada Rasulullah SAW. Gak pernah dia mau sholawat. Yang dilihat Muhammad, yang dia lihat Muhammad bin Adam, keturunan Adam. Muhammad bin Adam ngapain sholawat? Dia nggak ngelihat Muhammad itu Ahmad, Ahmad itu Ruhullah, dia nggak lihat. Karena memang iblis walaupun masuk surga dia cuma mukasyafah, tapi tidak sampai musyahadah. Mukasyafah artinya apa mukasyafah? Dia melihat alam malakut, tapi tidak sampai kepada musyahadah, memandang kepada penguasa alam malakut dan jabarut. Nabi Adam, karena dia solawat, Allah izinkan dia melihat di aras itu tulisannya apa. Iblis nggak lihat itu. Ya. Itulah yang jadi mahar sekarang mengalir di tubuh kita semua. Itu sebabnya kalau benar nih umat Rasulullah pasti rindu sama Rasul. Solawat pasti bergetar ini. Bulu romanya berdiri awal-awal solawat. Ya. Kalau benar nih air matanya bisa berlinang kalau sebut nama Rasulullah dalam solawat. Pasti. Karena Rasulullah SAW menghikayatkan ketika Sayyidina Adam hendak ingin memeluk Sayyidatuna Hawa, ditegur oleh Allah lewat Sayyidina Jibril, dam, mahar. Man pegang-pegang aja. Ya. Gak boleh. Kata Sayyidina Jibril. Ya, terus maharnya apa? Tanpa diajar oleh Jibril, Nabi Adam sudah ngerti duluan. Ternyata Jibril belum melihat yang dilihat oleh
Nabi Adam. Wajar Nabi Adam jadi rektor, Pak. Jadi kiai di surga. Nabi Adam Allah izinkan kolbunya memandang kepada aras Allah. Lewat ruh murninya. Di aras dia lihat ada tulisan. Ngeliatin, nama kok bukan namaku. Tapi kok nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kok itu di sana? Itu hadisnya ada di riwayat Imam Hakim. Hadisnya sahih. Yang mendoifkan pasti gak senang sama ilmu ini. Hadisnya sahih itu. Benar hadisnya. Maka beliau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad al-maktub ismuhu fi arsyika al-azim. Kira-kira begitu kalau dibahasakan secara bebas. Ya Allah, kirimkan salamku, hormatku, takzimku kepada nama yang tertulis di arasmu, yaitu Muhammad. Oh, ternyata itu mahar paling tinggi di alam semesta. Tapi nanti Ustadz jangan pakai mahar itu kalau mau nikah lagi. Karena istrinya nggak ngelihat itu. Kalau istrinya ngelihat itu cukup itu. Datang ke kita pakai mahar salawat aja. Enak juga tuh ya. Tapi nafkah kan nggak bisa pakai salawat. Langsung sah. Maka berkah salawat itu halalah Sayyidina Adam menggauli Sayyidatuna Hawa. Jadilah anak kita ini buah dari salawat itu. Ya. Jadi kita ini buah dari salawat. Jadi kalau kita zikir, zikir mana yang paling sering dibaca? Ya dua itulah. La ilaha illallah sama salawat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Nggak boleh keluar dari dua itu dah. Sebelum Nabi Muhammad yang fisik lahir, orang-orang udah zikir salawat nyebut nama beliau. Berarti beliau sudah ada tapi di alam yang lain. Itu yang beliau sebut, aku sudah jadi nabi, kalian belum ada kok. Jibril aja belum ada, nabi sudah ada. Pantas nggak Jibril jadi gurunya Nabi Muhammad? Kalau di sana thariqat kita kan gitu, an Sayyidina Muhammad SAW, an Jibril, itu mah sanad Quran. Ya? Tapi aslinya nggak begitu. Justru Jibril lah yang mengambil dari kolbu Nabi Muhammad SAW. Tapi zahirnya ahlu riwayat menyebutkan Nabi Muhammad dari Jibril. Mungkin nggak Jibril lebih tinggi dari Nabi? Jibril nggak bisa tembus ke aras, Pak. Nabi tembus ke aras. Benar nggak? Ini kan bentar lagi bulan Mi'raj nih. Benar nggak? Nabi Muhammad diundang Allah ke atas aras tertingginya. Sedangkan malaikat Jibril nggak sanggup. Kalau dia naik kebakar dia, habis hancur dia, nggak ada lagi jejak dari alam semesta. Nabi Muhammad bulunya nggak ada satupun yang rontok. Nggak ada satupun yang rontok. Jibril yang sakti itu, kalau naik kebakar, habis dia. Mana yang lebih sakti? Maka satu rambut Rasulullah afdal min Sayyidina Jibril. Satu rambut Rasulullah lebih mulia dari Sayyidina Jibril. Bid'ah nggak ngaji begini? Ya, kayaknya bid'ah bener ini ngaji begini ya. Udah dulu lah. Udah jam berapa nih? 11 ya. Saya besok malam ini harus balik ke Jakarta. Besok pagi sudah ada jadwal ngajar ba'da subuh. Lanjut ke Mabes. 2 Mabes, Pak. Baru bisa enggak sampai malam lagi. Sampai malam lagi. Jadi mohon izin tanpa mengulangi salam takzim kepada semua para kiai ajengan, para hadirin, hadirat. Mungkin tidak bisa salaman, saya mau langsung pamit ya di sini. Mohon ridhonya kalau ada yang tersinggung ya. Mohon maafnya jika ada yang kurang berkenan ya. Kesimpulan kajian kita malam ini sederhana. Afdalul dzikri la ilaha illallah, afdalus syukri wad du'ai alhamdulillah. Doa tertinggi, zikir aurat tertinggi adalah alhamdulillah. Alhamdu itu inti dari nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dalamnya hamd. Maka orang sholawat itu sudah bersyukur. Semoga kita termasuk mereka ahli tauhid dan orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin Pak Kiai, mungkin cabut duluan, nggak sempat ziarah dulu ya. Kepada Sahibul Bait, semoga Haji Ahmad Nasai bin Zakaria Allah angkat derajatnya di alam sana. Dengan berkah la ilaha illallah yang dibaca tadi, meskipun tidak pantas diterima Allah, semoga berkat sholawat Allah terima juga.
Semoga sahibul bait, keturunannya, muhibbinnya, pecintanya, kawan-kawannya, orang yang hadir juga diangkat ke derajat muwahhidin, muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.